Pemirsa, sepekan terakhir kasus COVID-19 di sejumlah wilayah meningkat tajam, tidak terkecuali di ibu kota Jakarta. Bus sekolah yang sejatinya difungsikan untuk antar jemput siswa dialih-fungsikan untuk mengantar pasien ke rumah sakit. Tidak jarang sopir harus mengantar pasien 24 jam akibat tingginya permintaan dari puskesmas. Lantas apa kata warga terkait hal ini? Berikut Rakyat Bicara pekan ini, kasus meningkat, waspada rem darurat bersama Kevin Pakan. Pemirsa, dalam sepekan terakhir, Indonesia 2 kali mencatatkan rekor penambahan kasus harian COVID-19. Jawa Tengah dan DKI Jakarta tercatat menjadi 2 provinsi penyumbang terbesar di tanah air. Beragam upaya penyelamatan warga terus dilakukan, termasuk mengubah bus sekolah menjadi ambulans darurat pengantar pasien COVID-19. Lantas, apa kata warga terkait penambahan kasus COVID-19 yang terus meningkat? Lalu bagaimana perjuangan pahlawan kemanusiaan dalam perjuangan memerangi pandemi? Semenjak pandemi COVID-19 ada di Jakarta dari bulan April sampai saat ini, jadi supir tim evakuasi COVID-19 bus sekolah DKI Jakarta. Nah, ini biasanya kalau Mas mulai mengantar pasien, ini biasanya dari jam berapa sih? Kalau kita nggak nentu karena kita 24 jam, tapi rata-rata di atas jam 8 pagi. Kalau selesainya biasanya sampai jam berapa? Selesainya kita nggak nentu. Nggak nentu ya? Kadang sampai benar-benar larut malam, sampai jam 3 pagi. Bagaimana sih, mungkin Mas ada suka duka kah? Kalau suka dukanya ya karena pakai baju hazmat sambil nyetir, ya otomatis panas. Panas sekali ya? Dehidrasi, gerah, nahan aus, nahan lapar, nahan buang air. Terlebih lagi nggak bisa ketemu dengan keluarga kan, tapi kita jalanin karena misi bis sekolah, misi kemanusiaan. Misi kemanusiaan. Kemarin sempat 24 jam secara non-stop gitu untuk mengantar pasien. Kalau yang 24 jam, kita peroditnya itu permintaan dari puskesmas se-DKI Jakarta membludak. Kita sempat 24 jam bergantian nyetirnya. Saya dan rekan-rekan juga pernah sehari sampai 2-3 kali pengantaran. Pernah nggak sih antrian itu sampai panjang atau sangat mengular sekali? Pernah nggak, Mas? Pernah. Itu antriannya di Wisma itu sampai panjang, sampai keluar lobi. Iya. Jadi kita antrian orang juga, antrian ambulan juga, antrian sama bis sekolah juga. Jadi kita menunggu kira-kira bisa sampai 2-3 jam. Pernah nggak sih ada merasa bahwa udah capek nih, mungkin takut begitu? Awalnya ya takut, gitu kan. Ada rasa juga, aduh lelah, letih. Cuman bagaimana, ini kan udah perintah dari atasan. Mungkin ada harapan atau saran kepada khususnya warga ibu kota nih, Mas, dalam beraktivitas di tengah pandemi saat ini? Ya, ikutin protokol pemerintah, yang terpenting 3M. Memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, jaga diri sendiri. Unit Pengelola Angkutan Sekolah Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta diawali dari transportasi tenaga kesehatan. Nah, kemudian transportasi evakuasi pasien COVID-19. Ini pas pertama kali dari Pemprov DKI meminta untuk mengantar pasien, ini Bapak ada rasa kaget nggak sih? Iya, cukup kaget ya. Jadi saya menerima perintah dari Kepala Dinas Perhubungan untuk melaksanakan kegiatan evakuasi itu pertama kali pukul 16 sore. Dan saya harus melaksanakan evakuasinya pukul 18.00. Setelah saya menerima perintah, secepatnya saya mengumpulkan seluruh kru bis sekolah dan saya meminta kerelaan mereka untuk melaksanakan tugas evakuasi. Kemudian kita menyiapkan armadanya, kita sekat armada untuk mengurangi kontak ya antara pengemudi dengan pasien dan mengurai ventilator udara yang ada di dalam bis. Kemudian personil kita edukasi dalam waktu 30 menit oleh Dinas Kesehatan dan kita laksanakan tugas pertama kali. Kalau dihitung Pak, perharinya biasanya berapa pasien sih? Itu hampir 200 pasien kita
angkut sekali Per hari? per hari. 200 ya. pasien? Rata-rata dari 5 sampai 15 titik yang kita jemput. Total yang kita lakukan itu sebanyak 492 kali penjemputan. Saat ini kita melaksanakan evakuasi sudah membawa 6.517 pasien. Pak, kemarin saya sempat mendengar juga bahwa pernah mengantar hingga 24 jam non-stop. Saya mengambil langkah untuk membuat konsep program 24 jam. Kapanpun Dinas Kesehatan membutuhkan evakuasi pasien COVID-19, kita siap. Pemirsa, bus sekolah milik unit pengelola angkutan sekolah yang biasa digunakan untuk antar jemput siswa secara gratis, kini dialihfungsikan untuk mengevakuasi warga positif COVID-19. Setiap harinya, ada 200 pasien yang digunakan atau dibawa ke Wisma Atlet untuk dievakuasi. Dan 6.500 pasien telah dievakuasi menggunakan bis sekolah. Pengerahan bus sekolah tidak lepas dari fakta tingginya angka COVID-19 di tanah air. Dalam sepekan terakhir, Indonesia 2 kali mencatatkan rekor tertinggi penambahan kasus COVID-19, yakni pada Jumat 27 November 2020 sebanyak 5.800 kasus lebih, dan Minggu 29 November 2020 yakni sebanyak 6.200 kasus lebih. Penambahan kasus ini juga mencatatkan rekor tertinggi sejak diumumkannya pandemi di Indonesia pada Maret lalu. Dari 34 provinsi, Jawa Tengah dan DKI Jakarta menjadi 2 provinsi penyumbang kasus harian terbanyak. Yang semakin saya lihat di depan mata dan lingkungan, masyarakat yang kita lihat itu menganggap virus ini tuh ya semacam kayak bodo amat lah gitu, udah gak peduli banget kayaknya. Yang saya takutin penularannya itu lebih cepat. Banyak yang masih kerumunan sih di jalan-jalan gitu, mereka yang masih pada di tempat-tempat wisata itu kayaknya belum mengikuti protokol yang ada. Bisa dikatakan masyarakat cuek nggak sih sekarang, apa acuh tak acuh nggak sih dengan? Terlalu menyepelekan sih menurut saya. Jadi makin lama tuh makin meningkat angkanya. Kurang sadarnya akan kesehatan dia. Mungkin salah satu keluarganya belum ada yang kena kali ya kalau menurut saya. Mungkin menurut dia tuh ini penyakit masih jauh nih buat di saya gitu. Karena keluarga saya masih aman-aman aja gitu. Virus corona ini tidak pernah jenuh gitu untuk menjangkit kita. Tanggapannya melihat hal ini bagaimana? Semua sih tergantung sama diri sendiri, berbalik ke diri sendiri ya. Kalau dianya sendiri nggak sadar ya gimana untuk nyadarin orang lain. Pemirsa, beribu cara ditempuh untuk melakukan upaya penyelamatan warga di tengah pandemi. Mengubah bis sekolah menjadi kendaraan antar jemput pasien COVID-19 merupakan segelintir cara yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan nyawa karena keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Satu hal yang perlu diingat dengan pasti, bahwa kejenuhan akan pandemi tidak seharusnya menjadi alasan kita untuk abai terhadap penerapan protokol kesehatan. Mengingat virus yang hingga hari ini tak pernah jenuh menjangkit ratusan ribu warga. Demikian Rakyat Bicara pekan ini bersama saya Kevin Pakan dan juru kamera Sutrisno dan Dipo Andi Muharom. Sampai jumpa pada Rakyat Bicara pekan depan.